Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Dwi Setiawan. NIM saya adalah 25090059. Saya dari D4 Teknik Informatika kelas 1B. Saya di sini akan membuat video yang diberikan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari Pak Romi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang ada di depan saya sekarang ini adalah laptop yang kemungkinan kalian cari-cari nih. Terutama buat kalian yang pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja kantoran, laptop ini sangat cocok, sangat rekomendasi buat kalian semua. Ya, yang di depan saya ini adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ABR8 yang ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 5000 series. Dengan harga di kisaran 8 jutaan, apakah laptop ini beneran worth it? Apakah performanya cukup multitasking? Dan gimana dengan daya baterainya? Di video kali ini, saya akan membahasnya secara detail. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari luarnya dulu. First impression saya, laptop ini IdeaPad banget nih. Soalnya, desainnya itu simpel, minimalis, dan juga elegan. Gak neko-neko untuk desainnya. Ada dua warna varian untuk Lenovo yang tipe ini, yaitu ada Abyss Blue yang saya sekarang miliki ini, sama Arctic Grey. Dua-duanya ini kelihatan profesional dan gak norak sama sekali. Soal build quality, seluruh bodinya ini menggunakan material polikarbonat atau gampangnya itu plastik. Tapi jangan salah sangka dulu, feel-nya di tangan terasa solid dan kokoh. Sesuai namanya, Slim 3. Laptop ini emang tipis dan relatif ringan. Bobotnya sekitar 1,3 sampai 1,4 kg saja. Jadi buat dibawa di dalam tas, di dalam ransel, atau dibawa kemanapun, nggak bikin punggung kalian sakit. Kita lanjut ke bagian port-portnya. Ada di sebelah kiri saya, yang di sini ada 4 port, yaitu diantaranya ada satu buat charging, ada satu buat port USB, satu port HDMI, satu port Type-C, dan satu port audio jack. Dan yang selanjutnya di sebelah kanan saya ada 2 port, seperti satu port USB, dan yang paling penting buat kalian yang suka foto-foto, ada satu SD card reader. Menurut saya ini lengkap banget sih untuk kelas harganya. Adanya card reader ini nilai plus buat kalian yang suka foto-foto nih. Lanjut ke bagian yang bakal kita lihat terus-menerus nih. Layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1020. Dan yang saya suka, unit yang saya pegang ini udah pakai panel IPS, in-plane switching. Artinya view-nya, angle-nya luas. Dilihat dari warnanya nggak pudar dan tetap jelas ya tentunya. Ini enak banget sih buat nonton film bareng temen atau presentasi. Untuk speakernya, ada 2 buah stereo speaker yang menghadap ke atas. Kualitasnya gimana? Ya, standar laptop, cukup kencang dan jelas buat video call atau nonton di kamar yang sepi. Tapi jangan harap bassnya nendang ya, cukup fungsional kok.
Nah, ini dia salah satu bagian terbaik dari laptop Lenovo. Keyboardnya, feel ngetiknya nyaman banget. Key travelnya pas, empuk, dan layoutnya enak. Buat ngetik skripsi atau laporan berjam-jam, ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan keyboardnya udah backlit ya pastinya. Ini ngebantu banget sih pas kita nugas di kamar gelap atau malam hari. Ada 2 tingkat kecerahan juga. Trackpadnya juga oke, ukurannya pas, feelingnya smooth dan responsif buat navigasi dan gestur multi-finger di Windows 11. Fitur lain, webcamnya 720p, kualitasnya ya cukuplah buat Zoom meeting atau kelas online. Yang penting Lenovo kasih privasi shutter, jadi kita bisa tutup fisik kameranya biar lebih aman ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dapur pacunya. Bintang utama laptop ini AMD Ryzen 5 5000 series. Jangan terkecoh sama angka 5000-nya ya. Ini bukan prosesor lama, ini adalah bagian dari refresh AMD dibangun di atas arsitektur Zen 3 yang udah terbukti kencang dan efisien. Unit saya ini yang ada di depan saya dipasangkan dengan RAM 16GB, storage 512GB, SSD NVMe. Ini kencang banget. Buka aplikasi, porting Windows, hitungan detik sih ini. Buat gaming gimana? Laptop ini pakai grafis integrasi AMD Radeon Graphics. Ini salah satu GPU terbaik ya teman-teman. Buat main game-game ringan atau e-sport, ini masih sangat ngebantu banget. Masih sangat sanggup. Jadi buat hiburan ringan, laptop ini bisa diandalkan. Tapi ingat, ini bukan laptop gaming ya teman-teman. Buat editing video ringan di CapCut atau Premiere Pro, masih bisa render video 1080p 5 menit masih oke. Tapi kalau udah main layer atau efek berat, pasti akan terasa lambat. Performa kencang gimana baterainya? Kapasitas baterainya 45 Wh. Dipakai buat kerja normal, ngetik, browsing, ringan dengan WiFi nyala dan brightness 50%. Laptop ini bisa bertahan sekitar 6-8 jam. Ini angka yang cukup solid banget. Cukup buat dipakai seharian di kelas tanpa perlu bawa charger. Soal suhu selama pemakaian, wajar. Laptop ini adem ayem saja, kipasnya juga nyaris nggak kedengeran. Kalau dipakai kerja berat atau main game, ya bagian atas keyboardnya akan terasa hangat. Tapi masih di batas wajar, kipasnya akan terdengar tapi nggak berisik kayak pesawat jet. Manajemen thermalnya bagus. Oke, setelah beberapa minggu ini saya pakai Lenovo IdeaPad Slim 3 yang 14 APR8 5000 series ini. Saya bisa simpulkan untuk beberapa hal. Performa prosesor Ryzen 5 5000 series ini yang kencang banget di kelasnya, lumayan lah, cukup kencang. Sekali lagi, keyboard Lenovo yang juara. Ini untuk saya sendiri sih, untuk keyboardnya sangat nyaman ya, untuk dipakai ngetik lama-lama berjam-jam juga lumayan nyaman gitu, enak lah. Desainnya yang slim, ringan, dan kelihatan profesional. Yang pastinya kalau kalian bawa barang bawaan yang berat di ransel kalian, sekaligus kalian bawa laptop ini, gak bakal ngerasa
terlalu berat banget, terlalu ngebebani banget. Jadi gitu. Port yang sangat lengkap termasuk SD card reader. Jadi untuk presentasi juga ada port HDMI-nya. Untuk yang lain-lain juga termasuknya ini tuh lengkap ya. Jadi nggak perlu bawa kabel yang khusus lah buat kebutuhan yang lainnya, itu nggak usah, karena laptop ini ya lumayan lengkap gitu untuk port-portnya. SSD 512 GB yang kencang dan lega, yang pastinya ini tuh cukup banget buat yang kalian kuliah ataupun kerja nyimpen banyak banget seperti file-file. Ini sangat lega banget. Ini juga bisa untuk di-upgrade menjadi 1 TB. Jika kalian punya uang, bisa di-upgrade ini. Daya tahan baterai yang awet pastinya. Ini bisa 6-8 jam, itu cukup banget lah buat kerja maupun kuliah. Kalaupun untuk pelajar, itu sangat lebih dari cukup untuk laptop ini. Kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya kan. Speaker yang suaranya standar aja. Ini untuk speakernya menurut saya ya nggak bisa berekspektasi tinggi ya untuk di harga segini. Standar aja ya, ini lumayan lah. Kualitas build yang kurang solid, terutama pada bagian alas yang lentur. Alasnya ini lentur ya karena memakai plastik gitu ya. Performa yang terbatas untuk penggunaan berat. Jadi ini sangat terbatas buat penggunaan berat, seperti mungkin game-game yang berat gitu ya, kayak Ghost of Tsushima, The Last of Us atau yang lainnya gitu. Ini kurang karena ini saya lagi bukan laptop gaming. Jadi gimana, worth it nggak untuk laptop yang ada di depan saya ini? Menurut saya sih sangat worth it ya, karena saya sebagai mahasiswa di teknik informatika ini sangat ngebantu banget untuk awal-awal. Tapi semoga saya bisa bertahan sama laptop ini sampai nanti saya lulus ya teman-teman. Jadi ini untuk kantoran juga sangat masuk banget, tapi tidak untuk yang pekerjaan berat ya. Untuk pelajar yang masih sekolah juga, khususnya untuk yang SMK, ini sangat lebih dari cukup menurut saya, karena sekolah masih pelajar gitu juga kemungkinan nggak terlalu berat-berat banget ya untuk penggunaan laptopnya. Jadi ini sangat rekomendasi banget. Oke, jadi videonya mungkin untuk penjelasannya sampai di sini saja dulu ya. Mohon jika kalian yang sudah menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 ini merasa nyaman atau kurang nyaman, coba kalian tulis di kolom komentar. Kita bareng-bareng sama belajar atau memberi pengetahuan kepada teman-teman semua yang bingung nih, masih mencari-cari laptop mana sih yang pas buat kebutuhan kalian itu. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Mungkin segitu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.